jemaat Tuhan, dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 sampai dengan 13. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Begini si pemberitaan firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Pada kali ini pemberitaan firman Tuhan, saya mengangkat tema, yaitu adalah pribadi yang berintegritas. Sekali lagi, pribadi yang berintegritas. Sebuah ilustrasi. Ilustrasinya saya angkat seperti ini. Ada seorang pemimpin. Pemimpin ini dikenal sangat baik begitu di hadapan masyarakatnya. Nah, pemimpin ini dia rela jika ada warganya yang kesakitan, mengalami kesusahan, dia langsung datang untuk menghampiri orang tersebut. Ditanyai begini, kamu kenapa? Kamu mengalami kesusahan? Kamu sakit ya? Nih, sebagai pemimpin yang baik, aku akan memberikan sedikit uang dari saya mengumpulkan bersama dengan para warga sekalian untuk mengobati supaya penyakit yang ada dalam diri kamu itu sembuh, dan begitu juga hal-hal yang lain. Nah, pemimpin ini juga dia bukan hanya sebagai baik di dalam warga kerajaan, warga sekitarnya, tetapi dia juga baik dalam hal mengerjakan semua masalah. Misalnya begini, ada suatu masalah yang datang menerpa. Misalnya begini, masalah yang terjadi itu adalah di dalam pemerintahannya itu mengalami turun drastis, yang namanya turunnya drastis keuangan dalam kita bilang pemimpin dalam kantor begitu. Bukan kantor, tetapi dalam pemimpin sebuah daerah. Nah, tiba-tiba keuangan dalam daerah tersebut turun drastis. Tiba-tiba sekretarisnya bilang, bos, bagaimana nih? Keuangan kita lagi nggak bagus di daerah ini. Bagaimana nih? Pemimpin ini jawab, sabar, kamu tenang saja. Kamu jangan panik. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita ceritakan pada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membantu kita. Tetapi dengan syarat, kita harus mencari cara untuk mencari celah bagaimana menyelesaikan suatu masalah itu, agar masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, dari ilustrasi yang saya ceritakan tadi di atas, bisa kita katakan pemimpin yang menguasai daerah itu, dia memiliki pribadi yang berintegritas. Apa aja? Dia memiliki kepribadian yang takut akan Tuhan. Dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan ketika dia mengalami masalah.
Yang ketiga, dia langsung datang kepada warganya ketika warganya mengalami kesusahan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Nah, sama seperti di dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini yang menceritakan Paulus bersama dengan rombongannya bersusah payah untuk mengabarkan Injil Allah. Gitu. Meskipun ada dikatakan bahwasanya adalah sebab di ayat 9 katanya, sebab kamu masih ingat saudara-saudara yang akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Nah, jadi di sini Paulus konteksnya itu memiliki pribadi yang berintegritas. Dia tidak mau meribetkan orang lain, tetapi dia mau segala hal yang diberikan Tuhan, yang telah ditugaskan oleh Tuhan, dia itu jalankannya itu bersama dengan dia sendiri, dan hanya tidak mau masalahnya itu atau dalam hal kepemimpinannya itu tidak tersebar ke orang lain. Jadi misalnya gini, dalam memberitakan Injil, dalam dia melakukan pekerjaan, dia tidak mau melibatkan orang lain. Dia hanya ingin bebannya hanya kepadanya diri sendiri, karena dia tahu ketika saya ada mempunyai masalah, ketika saya mempunyai yang namanya tantangan, saya sepenuhnya menyerahkannya kepada Tuhan, bukan menjatuhkannya kepada orang lain. Jadi ketika saya mempunyai masalah, saya melampiaskannya kepada orang lain, bukan. Tetapi saya ingin menyelesaikan beban yang ada di dalam diri saya itu hanya bergantung kepada Tuhan, dan tidak membuat masalah itu jatuh kepada orang lain. Sehingga dengan jerih payah Paulus mampu memberitakan Injil di segala tempat melalui surat-suratnya yang begitu ajaib. Nah, jadi juga Paulus walaupun dia juga masuk ke dalam penjara, orang baik loh masuk ke dalam penjara, pertanyaan, dia tetap masih menuliskan jerih payah itu surat-surat untuk menyadarkan setiap jemaat, yaitu di jemaat Tesalonika, Filipi, dan sebagainya. Dia mau menyadarkan melalui surat-suratnya itu, surat-surat yang dia tulis itu, agar menyadarkan, dia berikan kepada orang yang ada di suruhannya yang di sana, untuk supaya mereka mendengarkan perintah firman Tuhan, percaya kepada akan mujizat Tuhan, percaya akan kehadiran Tuhan nantinya untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu, jika kita melihat dalam Matius 23 ayat yang pertama sampai 12, di dalam konteksnya itu adalah, judul berikutnya adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, dikatakan dalam ayat 1 sampai 2 dikatakan sampai 3, Tuhan mengatakan seperti ini. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ingat, kata kuncinya adalah mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Disambung lagi di ayat 4 adalah mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di bahu orang, atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi ada dua kata poin di sini. Yang pertama di ayat ketiga dikatakan mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya, yang pertama. Dan yang kedua, mereka mengikat beban berat kepada orang, atas bahu orang, terus mereka membiarkannya. Itu. Nah, dari ayat ini Tuhan memberikan penegasan. Tuhan memberikan penegasan bahwasanya ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat menduduki kursi Musa, kita boleh mengikuti yang namanya bisa menuruti dan lakukan ajaran. Tetapi ingat, ada hal yang penting. Yang pertama adalah jangan sesekali kita mengikuti ajaran mereka. Ingat, kemunculan nabi-nabi palsu di dunia ini bakalan bahaya. Kenapa? Nabi-nabi palsu sudah ada banyak di dunia ini. Mereka menjelma sebagai orang baik, dan mereka mengetok pintu setiap kita dan berkata, "Salam, salam." Mereka berkata demikian. Nah, tiba-tiba ada orang rumah itu berkata,
Ya, ada apa? Jadi begini Pak, kami dari komunitas gereja misalnya ya, gereja Kristen, bla 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 bla. Nah, ingin mengajak Bapak dan sekeluarga untuk masuk ke dalam komunitas kami agar bisa merasakan yang namanya bisa merasakan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, sayangnya apa teman-teman dan saudara? Nah, Bapak ini langsung percaya. Kalau saya ditanyakan seperti itu, saya menanyakan seperti ini. Apakah benar kalian dari itu, dari gereja ini? Apakah kamu orang utusan dari gereja itu? Tunjukkan identitasmu. Mana? Kalau kamu benar-benar orang yang disuruh dari gereja itu. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, pasti orang itu pasti langsung merasa seperti, wah, bakalan ketahuan nih identitasku. Nah, jadi kalau saya seperti itu, pasti mereka langsung lari. Tetapi Bapak ini menerima. Coba bayangkan. Nah, dalam hati si yang mengetok pintu tadi, wah, selamat datang, welcome to your journey. Di dalam petualangan ini kamu akan merasakan rasa kejahatan yang luar biasa. Padahal kami hanya datang. Dalam hati juga dia bilang, kami hanya padahal adalah orang nabi-nabi palsu, tetapi kamu masuk ke dalam perangkap kami. Nah, itu dia pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita. Makanya kan di dalam Matius 23 ayat 1-12 Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka kenapa? Karena mereka menitikkan beban mereka kepada orang lain. Mereka menitikkan beratkan segala sesuatu yang ada masalah kepada mereka kepada orang lain. Jadi ketika masalah itu diberikan kepada orang lain dan orang lain itu bilang, ini apa? Orang-orang Farisi ini mengatakan seperti ini. Ini ada hadiah. Jadi ini ada tantangan. Kalau kamu dapat menyelesaikan tantangan ini, kamu akan mendapatkan imbalan seperti ini. Misalnya 5 juta begitu. Nah, itu menjadi pertanyaan juga kepada kita. Ketika kita menerima tantangan itu, nah tiba-tiba orang kita menjadi itu kan, susah banget tantangannya ini. Kita kan pasti minta bantuan ya kan. Nah, kita minta bantuannya kepada orang yang tadi. Gimana nih, aku sudah bersusah payah, gue gini. Nah, aku udah nyerah aja. Apa jawaban dari orang-orang yang tadi memberi tangan? Aku nggak mau tahu. Kerjakan itu. Kalau kamu mau menang, kerjakan. Kalau nggak mau ada masalah, kerjakan itu, selesaikan itu sekarang juga. Nah, kita masuk ke dalam perangkap orang-orang Farisi, orang-orang jahat. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang seiman, belajarlah dari pribadi Yesus yang berintegritas, seperti Paulus yang berintegritas dalam memberitakan Injil di dalam surat-suratnya. Nah, sebelum saya menutup pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, saya mau mengingatkan bahwasanya kan kita sudah mau masuki namanya, ini adalah bulan-bulan politik pemilu. Karena pemilu akan diadakan, pemilu Indonesia akan diadakan pada bulan Februari tanggal 14. Nah, dalam ini pemilu, dalam bulan-bulan politik ini banyak semua partai, khususnya Pilpres. Banyak calon-calon Pilpres sudah mendekatkan diri kepada kepada warga-warga. Ada 3 calon, saya tidak mau menyebutkan namanya, tetapi mereka ketiga ini sudah mendekatkan diri kepada orang-orang di seluruh Indonesia. Ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Agar mereka mendapatkan identitas, agar mereka mendapatkan integritas, supaya mereka dapat dipilih nantinya dan mereka bisa menjadi pemimpin untuk mereka semua. Tetapi ingat teman-teman saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, walaupun dunia bulan-bulan politik sudah dekat, pelajarilah pemimpin yang akan kamu pilih dulu. Jangan asal pilih nantinya pada bulan 2 tanggal 14. Orang yang baik, orang yang menyoblos dengan baik, sudah tahu betul dulunya bahwasanya pemimpin ini apakah dia betul berintegritas, apakah dia memiliki pribadi yang berintegritas sehingga bisa melahirkan negara yang bisa sukses dan berhasil ke depannya. Nah, kemudian yang kedua, pelajari dari segi kualitasnya dalam memimpin. Mungkin seperti ini.
Mungkin dulunya dia itu pemimpin di daerah kamu dan sekarang dia menjadi mau jadi calon presiden. Nah, pelajari dari daerah kamu. Apakah dia bergerak secara integritasnya itu baik nggak begitu? Apakah dia benar-benar menjiwai menjadi pribadi yang berintegritas, yang layak takut akan Tuhan dan menjadi pemimpin yang berintegritas kepada Indonesia selama 5 tahun ke depan? Ingat, sebagai penutup, dalam dunia politik ini, dalam memasuki pemilu yang akan datang pada bulan 2 tahun 2024, pelajarilah pemimpin yang akan kamu pilih dahulu. Jangan sampai kamu tergoda dalam hal misalnya begini, dikasih duit terus kamu harus pilih aku, tapi aku nanti ketika kamu kamu harus pilih aku ya. Kalau dia nggak mau misalnya, tetapi orang ini memaksa, nih aku kasih duit tetapi harus pilih aku ya. Nah, itu adalah orang bodoh. Tetapi kalau orang pintar, orang yang percaya pasti menanyakan ini. Ketika ada calon pemimpin mengatakan seperti itu, nanti pilih aku ya, biar Indonesia ini maju begitu. Pertanyaannya, pasti kalau orang percaya. Saya tidak mau percaya. Saya tidak percaya kalau saya tidak mau uang kamu itu saya terima, karena saya itu orangnya bersih. Saya tidak mau ada pemimpin yang menyogok warganya untuk memilihnya sendiri-sendiri. Itu berarti pemimpin yang tidak berintegritas kepada Tuhan kalau dia menyogok warga sendiri supaya memilihnya nanti di tahun 2024 bulan 2. Pembelajaran hari ini kepada kita semua, jadilah pribadi yang berintegritas. Saya harap dalam dalam bulan-bulan politik ini, saya harap pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang ada saat ini menjadi calon, saya harap ketika nanti terpilih dan ada isu-isu yang mengatakan menjelekkan mereka, tetapi ada satu pemimpin presiden dan wakil presiden yang terpilih, saya harap ketika kalian terpilih, saya harap kalian jalankan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi begitu. Jangan hilangkan yang namanya integritas dalam dirimu. Kemudian yang ketiga, hilangkanlah korupsi dalam Indonesia ini, sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang berintegritas dalam dirimu, dan sehingga warga seluruh Indonesia bisa percaya. Dan ketika kalian sudah terpilih, mereka bisa yakin bahwasanya ketika kalian sudah menjalankan berarti mereka sudah memilih pemimpin yang tepat. Intinya adalah lanjutkan apa yang sebelum dikerjakan oleh masa kepemimpinan Jokowi. Jadikanlah pribadi yang berintegritas di dalam diri dan kepada Tuhan. Jadilah seperti Paulus, jadilah seperti Tuhan, agar Indonesia ini lebih maju, agar Indonesia ini lebih hebat, lebih berkarya, bermartabat, dan saling bertoleransi antar suku bangsa di dunia ini. Jadi penutup dari saya, jadilah pemimpin yang berintegritas, pribadi yang berintegritas seperti Paulus, dan jadilah pribadi orang yang baik di mata hadapan semua orang, dan terkhususnya kepada Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.